See it on my face, I made up my mind. Not another day, you're on borrowed time. Let me get away, yeah I'm running, yeah I'm running. So love me or leave me, I'm standing alone. Can't shake a feeling that lives in my bones. Lie to me, tell me you wish that you could, but nothing you gave me is worth what you took. 'Cause baby, when I'm gone for good. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu lagi dengan IWB Kang Mas. Pokoknya sampai nojo bosen, Cak. IWB akan memberikan update terkini tentang MotoGP, sebuah event atau sebuah balapan yang memang kita selalu tunggu. Dan teman-teman, tahu nggak sampean? Ini ada sebuah kabar yang sangat mengejutkan, sebuah isu, bukan isu lagi sih, Cak. Confirm ya, sudah dipastikan bahwa ternyata ada beberapa informasi sebelum kita melangkah ke Sepang di tahun depan. Jadi teman-teman, memang ini adalah sesuatu hal yang sangat krusial, momen di mana banyak sekali pergerakan-pergerakan dari para pabrikan, para tim, termasuk juga bagaimana strategi mereka untuk di masa depan. Dan saat ini, Cak, yang menjadi fokus kita dan menjadi perhatian kita semuanya adalah dari Ducati, di mana ternyata, Cak, kita tahu bahwa sebelumnya banyak sekali tersiar mengenai isu bahwa Marc Marquez akan menggunakan motor Johan Zarco. Itu sudah ada sekitar 2 minggu, 3 minggu yang lalu, Cak. Karena kita tahu bahwa pada saat tes kemarin, pada saat tes pertama, Marc Marquez menggunakan Ducati, kita waktu itu kan masih berpikir positif bahwa Marquez akan mendapatkan motor mungkin Pecco atau Martin. Akan tetapi, Kang Mas, dikonfirmasi dari Gigi Dall'Igna sebagai bos Ducati, memberikan kepastian bahwa Marc Marquez di tahun depan tidak akan mendapatkan motor Pecco ataupun tidak akan mendapatkan motor Jorge Martin, tapi Marquez dipastikan akan menggunakan motor Johan Zarco. Jadi Kang Mas, ini memang cukup mengejutkan, Cak, ya. Karena kita tahu, walaupun sama-sama motornya GP23, sama harus tahu bahwa tim factory dan satelit berbeda. Ada namanya spek A dan juga ada spek B. Ini seperti Yamaha di masa lalu, di mana mereka membedakan antara spek A dan spek B. Dan sampai harus tahu pula, untuk di GP23, Cak, atau di Ducati, beberapa rumor mengatakan ya, isu sekitar pedok, walaupun belum bisa kita konfirmasi, setiap pabrikan, setiap tim itu selalu silent, Cak. Jadi mereka diem, mereka nggak mau memberikan konfirmasi apapun, tapi beberapa rumor yang berkembang, beberapa isu yang sangat kental. Ducati memiliki spek A, spek B, dan untuk tim factory mendapatkan spek A, sementara untuk tim satelit menggunakan GP23 spek B. Dan teman-teman pasti bertanya, loh, Cak IWB, emang bedanya apa nih antara spek A dan spek B? Jadi teman-teman, spek A dan spek B memang yang tahu pastinya adalah Ducati sendiri. Namun dipercaya, Cak, untuk spek A dan spek B, perbedaannya adalah pada sisi development. Factory pasti mendapatkan prioritas, Cak. Prioritas yang sangat penting bagi tim factory dan juga tim pabrikan, atau pabrikan maksudnya ya. Karena mereka tahu bahwa disinilah letak pride yang paling utama, Cak. Jadi di sana ada sponsor. Makanya kalau kita memperhatikan secara detail ya, kita tahu bagaimana Ducati yang sangat berharap yang juara dunia adalah Pecco. Dan untuk spek A ini, Cak, secara pengembangan adalah priority. Jadi prioritas. Jadi yang paling utama. Artinya jika ada komponen baru, jika ada pengembangan yang memang fresh dari manufacturernya ya, dari pusat, dari Italianya, Ducati akan memberikan kepada tim factory dulu. Dan kemudian jika berhasil, jika komponennya memang dirasa oke, barulah akan diberikan kepada tim satelitnya. Ini walaupun sama-sama GP23 ya, tim satelit pun, GP23 pun berbeda, Cak. Jadi beberapa informasi mengatakan bahwa Martin dan juga Zarco itu beda. Jadi Martin secara pengembangan lebih diprioritaskan. Jadi untuk komponen yang sudah didapatkan dari factory, akan dilempar ke Martin, baru ke Johan Zarco. Makanya sampai jangan heran, kayak sayap di bagian suspensinya sampai tahu, dan setelah itu kan baru Zarco menyusul. Dan ini bukan hanya isu, Cak. Jadi sudah confirm dipastikan ya, Gigi Dall'Igna secara pasti memberikan konfirmasi bahwa Marc Marquez tahun depan akan diberikan motor Johan Zarco, bukan Pecco, bukan Martin. Berikut kata Gigi Dall'Igna yang diterjemahkan dari MotoGP, konfirmasi tentang keputusan Ducati yang sudah ketuk palu akan memberikan GP23 milik Johan Zarco untuk Marc Marquez. Berikut kata Gigi. Marc Marquez, seperti semua tim lain, akan menggunakan Ducati Desmosedici GP23. Marc akan kami beri motor GP23 yang digunakan Zarco.
pada motor Pecco Bagnaia, Jorge Martin dan Enea Bastian ini kami memang memperkenalkan beberapa evolusi. Namun motor ini kami anggap sedikit bermasalah, baik dalam hal kehandalan dan juga performa. Jadi kami tidak percaya bahwa evolusi yang kami perkenalkan ini aman buat tim satelit. Makanya kami memilih untuk tidak memberikan mereka pada motor yang belum teruji keandalan dan performanya. Namun jangan khawatir, kami akan berusaha memberikan yang terbaik kepada semua pembalap yang memiliki tulisan Ducati di tangkinya. Toh pada akhirnya, aku mendengarkan semua pembalap dengan cara yang persis sama. Aku tidak pernah berpatokan pada satu pembalap. Aku menganggap itu adalah kesalahan. Karena yang terpenting adalah memperbaiki motornya. Jadi apapun motornya, kami akan bantu pembalap Ducati. Itu kata Gigi, Cak. Kalimat-kalimatnya Gigi ini tidak make sense sih kalau dari kacamata pribadi, Cak. Soalnya dia bilang, ya tadi dikonfirmasi oleh Gigi bahwa motor ini kami anggap sedikit bermasalah, baik dalam hal kehandalan dan juga performa. Jadi, kami tidak percaya bahwa evolusi yang kami perkenalkan ini aman buat tim satelit. Oke, dari sini sampean coba berpikir logis nggak sih? Alasannya dari Gigi Dalina bahwa ini adalah motor yang bermasalah, sebuah evolusi yang tidak aman. Dipandang motor ini lebih bermasalah, ini sangat nggak make sense, Cak. Dan sekarang pertanyaan adalah, bagaimana mungkin? Ya, bagaimana mungkin motor pemenang, ya, seperti punya Pecco Bagnaia, dan juga Martin yang runner-up dikatakan lebih bermasalah, evolusinya bermasalah. Tidak dianggap motor yang aman buat tim satelit, sehingga mereka nggak percaya untuk itu dan memberikan tim satelit Gresini motor Zarco. Dari sini saja, Cak, kita sudah langsung berpikir, ini adalah sebuah tindakan yang diindikasikan sebagai, ya, salah satu mengebiri kemampuan dari Marc Marquez. Karena kenapa? Kita tahu di sana ada sponsor yang sangat besar. Kita tahu sponsor, Lenovo, pastinya tidak akan terima, Cak, kalau mereka sudah menggelontorkan dana yang super besar, bahkan sangat besar kita katakan per tahunnya, tapi kalah dibandingkan dengan tim satelit. Ini adalah sebuah pressure kepada tim Ducati di luar daripada pride, ya, untuk tim factory tentunya dan juga pabrikannya, Bologna, yang memang dia atau mereka sangat ingin justru pabrikan yang menang. Jadi sponsor ini memiliki sebuah kekuatan besar untuk melakukan pressure kepada tim. Karena kenapa? Kita tahu bahwa Lenovo rumornya mereka menggelontorkan dana hingga sampai 350 miliar per tahun, Cak, untuk tim Ducati. Ya, ini artinya pasti ada sebuah langkah-langkah bagaimana supaya mengebiri kemampuan Marquez. Karena satu, Cak, pembalap ini dipandang seorang pembalap yang memiliki potensi besar. Marquez ini memiliki potensi untuk mengganggu Pecco Bagnaia. Dari Ducati sendiri berharap tim factory yang menang. Jadi, dengan cara memberikan motor spek B yang secara development kita katakan lebih inferior dibandingkan dengan motor Martin, itu dianggap mungkin bisa lebih aman lah, ya, dibandingkan Marquez diberikan motor yang kencang milik Pecco Bagnaia atau mungkin punya Martin. Ya, itu kira-kira ya, Cak. Jadi ini memang sedikit heboh, Cak, ya, Kang Mas, ya. Karena walaupun isunya sudah ada, tapi konfirmasi baru sekitar 3 hari 4 hari yang lalu oleh Gigi Dalina official diumumkan bahwa tim Ducati memastikan atau menegaskan keputusan mereka memberikan konfirmasi Marc Marquez akan diberikan motor Johan Zarco, bukan Pecco Bagnaia, bukan Enea Bastianini, ataupun bukan motor Jorge Martin. Sekarang kita lihat saja seperti apa sepak terjang Marquez, seperti apa usaha Marquez dengan menggunakan motor yang mungkin notabene bukanlah motor Ducati terkencang di grid, ya, inkonsisten. Zarco ini kan paling tidak konsisten dan juga paling banyak bermasalah Ducatinya, dan ini diberikan oleh Ducati kepada Marquez. Kita lihat saja seperti apa. Wes pokoknya bakal seru, Cak. Kita lihat apakah Marquez mampu berbicara dengan motor yang kita katakan ya terburuk di grid di Ducati. Untuk yang apa namanya GP23-nya, ya, kita lihat seperti apa. Oke, Kang Mas. Itu yang pertama, Cak, ya. Nah, yang kedua, Cak, saya tahu bahwa Red Bull sudah meninggalkan Honda tahun depan. Red Bull sebagai sponsor yang sangat setia dengan Honda ini gara-gara Marquez. Dirumorkan gara-gara Marquez pindah ke tim Gresini, maka Red Bull pun dipastikan meninggalkan Honda. Konfirmasi tersebut dilayangkan oleh Red Bull, Lipir mengikuti Marc Marquez, dan artinya tahun depan Honda untuk energy drink akan kosong. Nah, yang menarik, Cak, rumor berkembang karena Luca Marini selama ini disponsori oleh Monster Energy. Dan rumornya saat ini Monster Energy berusaha keras untuk bisa masuk ke Honda. Ternyata, Cak, dari beberapa rumor tersebut muncul sebuah isu yang berkembang bahwa ternyata Monster Energy sangat sulit untuk masuk ke Honda tahun depan. Jadi ibaratnya mental, Kang Mas. Karena ternyata kenapa? Walaupun Red Bull keluar dari lingkaran Honda, tapi ternyata ada klausul kontrak yang masih mempertegas, yang mana sepertinya rumornya Red Bull masih mengikat Honda walaupun melepaskan diri. Ibe nggak tahu apakah ini artinya dari Red Bull sudah membayar full sampai dengan 2024, kita nggak tahu. Tapi rumornya demikian. Ya, kita lihat saja seperti apa sih nego-negonya. Yang jelas, rumor berkembang Monster Energy yang sepertinya ingin gabung ke Honda tapi gagal. Itu yang kedua, Cak. Nah, kemudian Kang Mas, yang paling hot lagi. Nah, ini, Cak.
Teman-teman semuanya ya, ini juga, aduh ini IWB juga sampai keringetan nih Cak. Jadi rumor yang sangat kencang berkembang Kang Mas tentang David Brivio, mantan manajer dari Suzuki yang sudah pindah ke Formula One ya, sama tahu. Ternyata Kang Mas menjadi sebuah fakta yang cukup mengejutkan karena kita tahu bahwa Honda saat ini kan melakukan perombakan besar-besaran pada tubuh manajemennya. Ternyata Cak, beberapa rumor mengatakan bahwa Alberto Puig berpotensi didepak oleh Honda. Walaupun Puig mengatakan dan mempertegas bahwa dia masih memiliki kontrak dengan Honda sampai dengan 2024. Dan rumor ini pun ternyata Cak, entah kebetulan atau enggak, tiba-tiba Kang Mas konfirmasi ya, padahal sama tahu David Brivio, mantan dari manajer Suzuki yang sekarang di Formula One ini, katanya sampai dengan 2024 untuk kontraknya. Akan tetapi Cak, per 2 hari yang lalu ternyata David Brivio secara mengejutkan mengumumkan bahwa dia mundur dari Formula One. Konfirmasi Brivio ini membuat kita juga bertanya-tanya, apakah diam-diam David Brivio memang sudah tanda tangan dengan Honda HRC? Ataukah ada hidden agenda lain? Nah, untuk mempertegas ya, konfirmasi keluarnya David Brivio yang diumumkan oleh Formula One tentang Brivio ini, mari kita intip apa yang dikatakan oleh David Brivio tentang keluarnya dia dari ajang Formula One Alpine. Berikut kata Brivio, "Ini adalah babak yang sangat membanggakan dalam karirku di motorsport karena terlibat dalam Formula One bersama Alpine. Aku ingin mengucapkan terima kasih kepada Alpine atas kesempatan yang diberikan, atas pengalaman dunia Formula One yang merupakan keinginanku, dan juga atas kesempatan untuk meneruskan sebagian pengalaman motorsportku kepada pembalap muda mereka di Alpine Academy. Aku mendoakan yang terbaik bagi tim dan akademi di masa depan, dan aku yakin kita akan melihat banyak pembalap muda mencapai hal-hal fantastis dalam karir mereka. Memainkan peran kecil ke dalam kesuksesan ini tentu akan menjadi sesuatu yang aku hargai. Aku berterima kasih kepada Alpine yang telah mengakomodasi keinginanku untuk mengejar peluang lain yang mungkin dan mudah-mudahan akan muncul di masa depan." Yes, itu Cak, konfirmasi dari David Brivio. Waduh Kang Mas, jadi memang momentumnya pas banget. Momentumnya Jos Gandos tenan. Jadi artinya memang David Brivio officially sudah keluar dari Formula One Alpine Cak. Ini artinya apa? Ini artinya membuat potensi tentang rumor bahwa David akan kembali ke ajang MotoGP kembali terbuka lebar. Pertinya ini Cak, nih kembali lagi nih pertinya ini. Apakah betul David Brivio akan gabung ke Honda HRC? Mengingat santer dan kencang sekali bahwa David akan gabung ke HRC gara-gara pertama ada Juan Mir di sana yang mana mereka sudah kenal sangat baik di Suzuki. Itu yang pertama. Yang kedua ada Luca Marini Cak. Dan di sana pula ada Valentino Rossi yang katanya memberikan restu kepada Luca Marini gabung Honda karena rumornya Rossi mendengar bahwa HRC sudah ngontak David Brivio untuk gabung bersama mereka. Artinya ada korelasi yang sangat kencang karena kita tahu Rossi dan David memiliki hubungan yang sangat dekat. Mereka adalah best friend Cak sejak di Yamaha tahun 2003, 2004 lah ya kira-kira ya. Dan ternyata rumor tersebut seperti terindikasi bahwa David mungkin saja bersama HRC. Tapi ini lagi Cak. Tapi Cak, ternyata belum tentu Kang Mas. Karena kenapa? Ada rumor lagi yang berkembang. Ini rumor lagi, rumor dan rumor. Memang Cak, kalau kita memberikan informasi kesampaian, pastinya MotoGP itu rumor. Karena jika posisi kita tidak bisa memastikan sebelum ada official announcement. Tapi jangan salah, walaupun rumor, rata-rata biasanya akurat Cak. Nah, kembali lagi kepada rumor nih. Di luar pada Honda, ternyata rumor juga berkembang bahwa David Brivio berpotensi bergabung dengan Yamaha. Nah, umum nggak sampean. Ini menarik sekali Cak ya, karena memang Yamaha ini sangat getol sekali. Yamaha sedang benar-benar meracik sebuah tim yang luar biasa, meracik sebuah tim yang solid. Kita akan bahas nanti, soalnya Yamaha berhasil membajak kepala teknis aerodinamika Ducati. Kita akan bahas nanti ya, biar lebih lengkap ya. Dan ini memiliki korelasi dengan 2025. Jadi rumornya Cak, David Brivio berpotensi akan gabung bersama Yamaha di tahun 2025. Ingat, bukan tahun depan ya, tahun 2025. Nah, di tahun tersebut, David akan gabung bersama Yamaha. Dan rumornya pula, Rossi, Valentino, VR46 maksudnya ya, bersama Yamaha. Di tahun 2025, Valentino Rossi sepertinya akan membawa semua tim VR46 gabung Yamaha. Jadi mereka akan meninggalkan Ducati di tahun tersebut. Dan ini korelasinya sangat kencang. Karena kita tahu Rossi sangat dekat dengan Brivio. Itulah kenapa Brivio dirumorkan ya, disebut akan gabung dengan Yamaha tahun 2025. Apapun itu Cak, memang semuanya berupa rumor yang hot. Sama tamu saja Cak. Pokoknya jelas saat ini David Brivio sudah nggak lagi di Formula One. Ini tahun terakhir, tahun depan dia vacant atau kosong. Jadi siapapun timnya,
baik HRC ataupun Yamaha berpotensi untuk menarik preview. Sekarang kita lihat saja seperti apa. Cak, mungkin fans MotoGP sedih dengan hengkangnya Marc Marquez dari Honda. Dan kita tahu Marquez sebuah ikon Honda, 11 tahun bersama tim pabrikan sayap mengepak. Akan tetapi, Cak, di sana ternyata ada sosok yang senang ketika Marquez keluar. Siapa gerangan? Ternyata Nakagami, Kang Mas. Nakagami adalah salah satu pembalap yang merasa bersyukur Marc Marquez keluar dari Honda. Karena kenapa? Nakagami merasa dengan keluarnya Marquez, maka Honda akan fokus kepada pembalap lainnya. Dan ini dirasakan oleh Nakagami bahwa bertahun-tahun lamanya Honda terlalu Marquez-sentris. Marquez-sentris. Makanya dengan hengkangnya Marquez dari Honda, dia sangat yakin bahwa Honda nanti akan lebih terbuka lagi kepada pembalap lainnya. Dan inilah yang membuat Nakagami sangat senang. Berikut kata Nakagami, "Pindahnya Marc ke Ducati jelas berdampak besar bagi kami. Itu adalah sebuah kejutan kecil. Tapi kami akan konsentrasi untuk musim 2024. Aku bukan anggota tim Factory, tapi aku sudah mengenal Honda sejak 2018 dan tahu segalanya yang berubah. Tentu saja, aku ingin membantu pengembangan dan berharap Honda tidak hanya mendengarkan satu pembalap pabrikan dalam hal arah pengembangan. Jadi akan sangat menyenangkan untuk mengambil lebih banyak tanggung jawab setelah ini." Itu dia, Cak, konfirmasi Nakagami yang ternyata memang happy ben senang, Cak. Jadi kita tahu bahwa selama ini Honda selalu Marquez-sentris dan ternyata konfirmasi dari Nakagami dia happy dengan Marquez keluar karena Honda dipastikan akan membuat ya. Jadi Honda dipastikan akan seharusnya akan fokus kepada semua pembalap bukan hanya Marquez seperti masa lalu. Jadi untuk Kang Mas ya, informasi tentang MotoGP yang memang hot. IWB sendiri nggak sabar bagaimana tentang MotoGP di musim depan karena kita tahu ini adalah sebuah tantangan buat Marquez. Tapi sama harus tahu. Dan teman-teman, bagi fans Marquez jangan berharap lebih dulu. Jangan terlalu high expectation ya, terlalu high confidence, jangan. Soalnya kenapa? Marquez sendiri memberikan konfirmasi, jangan terlalu berharap banyak padanya ya, karena dia nggak tahu seperti apa Ducati. Dia masih melakukan pengetesan di Valencia yang memang notabene secara apapun itu, Valencia adalah sebuah sirkuit yang disukai oleh Marquez. Jadi Marquez memberikan konfirmasi, kalau bisa jangan terlalu high expectation, terlalu high confidence. Dia ingin belajar dulu seperti apa Ducati. Dan saya tahu bahwa Marquez diberikan Ducati yang notabene punya Zarco, motor inferior kita bandingkan dengan GP23 lainnya. Walaupun Bastian ini problem, tapi kan gara-gara cedera. Jadi bukan gara-gara motornya. Kita perhatikan di sini Ducati memang berusaha keras bagaimana menahan Marquez supaya dia tidak mengancam posisi dari pembalap utama. IWB katakan ini adalah sesuatu tindakan yang logis karena kita tahu di sana ada sponsor yang sangat besar uangnya, sehingga sponsor tentu saja khawatir jika Marquez akan mengganggu eksistensi dari Pecco Bagnaia. Mungkin demikian ya kira-kira Cak. Kita tahu bahwa di tahun depan Marquez akan fight back dan itulah yang membuat kita menjadi sangat gak sabar ya. Teman-teman, next kita akan bahas tentang Yamaha yang dipastikan membajak tim engineering dari Ducati. Bahkan ini adalah kepala teknisi aerodinamika dibajak oleh Yamaha dan juga beberapa informasi termasuk RC213V, motor terbaru 2024 yang membuat Joan Mir happy. Dia menjabarkan secara gamblang seperti apa feelingnya. Kita akan bahas nanti, Cak, supaya nggak terlalu panjang videonya. Jadi Kang Mas sekarang sampean komen di bawah. Menurut sampean, dengan konfirmasi Gigi D'Alina, Ducati yang memberikan Marquez motor dengan spek Zarco, sampean tebak kira-kira apakah Marquez mampu di depan, Cak? Sampean komen di bawah. Dan kita tunggu saja sepak terjang Marquez di masa depan, di tahun depan. Itu aja update benaran. Dan kalau sampean suka video ini, sampean like, share, dan subscribe. Oh, lali, Cak, sampean sholat 5 waktu. Karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Skandas.